Halo pemirsa, selamat datang di Sal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Mazda Biante 2.0 Matic tahun 2012. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah kita perhatikan dari tampilan fisik luar. Jadi bagian depan kita perhatikan, kita coba nongkrong sedikit, kita perhatikan. Nah, pastikan bahwa tongkrongan atau dudukan mobil ini lurus. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensi. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus di bagian luar lagi, nah ini untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak atau benturan. Nah, di sini nih, nah ini ada batasan antara parts dari bodi mobil yang kita sebut nut ya. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa dia jaraknya presisi ya antara kiri dan kanan. Nah, terus habis itu di permukaan bodi dia memantulkan bayangan dari benda-benda atau objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi pastikan bahwa bayangan di bodi mobil ini lurus, tidak bergelombang, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas benturan atau bekas nabrak. Kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita kelilingin, kita cek semua, kita pastikan juga, kita periksa ban-ban, terus velg, terus habis itu kaca-kaca, spion. Nah, ini bannya juga hampir rata ya, jadi masih tebal nih, mungkin sekitar 80% masih ada nih bannya. Jadi kita kelilingin mobil, lampu-lampu kita periksa, kita pastikan bahwa semua bagian luar mobil ini oke ya. Nah, kita kelilingin mobil, kita cek ya, oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan oke. Nah, berikutnya kita periksa ke bagian dalam. Nah, ini dia sudah keyless entry ya, keyless entry dan start stop engine switch. Dia switch ya, bukan button, bukan tombol seperti itu. Nah, kita bisa buka pintu dengan menggunakan tombol ini, dengan menggunakan alarm ya, apa namanya, remote ya, seperti ini. Nah, bisa juga ada tombol yang dipencet seperti ini. Nah, enak juga Mazda ini, enaknya ya, jika kita menjauh dari mobil nih, saya tidak tekan, nah dia akan mengunci sendiri. Nah, harusnya mengunci sendiri. Nah, misalnya nih, kita buka contohnya nih. Nah, ini kita buka nih, kita sudah. Lalu kita tutup, kita lupa mengunci mobil. Nah, kita menjauh dari mobil. Nah, dia akan mengunci secara sendiri. Nah, seperti itu. Dia udah mengunci. Jadi kalau kita buka tidak bisa lagi nih. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita buka mobilnya. Oke. Mana nih? Ini ngunci. Nah, ini buka. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita rasakan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Karena kalau dia berbau apek atau tidak sedap, ada kemungkinan indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus di pedal juga kita perhatikan, karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus habis itu berikut juga perlu kita periksa juga nih di bagian jok. Pastikan bahwa bagian jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur. Nah, setelah kita cek bagian kolong-kolong interior, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana duduknya, enak atau tidak, suasana mobil enak atau tidak, sesuai dengan kita inginkan atau tidak. Terus habis itu dashboard juga perlu kita periksa nih kondisinya bagaimana. Nanti satu persatu juga akan kita lihat di video ini ya, jadi jangan di skip. Nah, terus plafon juga kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu joknya juga kita periksa. Nah, ini joknya sudah di retrim dengan lapisan semi kulit. Nah, kondisinya juga secara keseluruhan juga masih oke ya. Nah, setelah kita cek bagian interior, kita pastikan cocok dengan yang kita inginkan. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu
eh, kap mesin ya. Kap mesin kita periksa di bagian atas mesin, bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan oli. Kalau ada rembesan pun juga kita cek. Kalau packing juga tidak terlalu besar biaya perbaikannya. Nah terus yang perlu kita periksa juga setelah itu di kaki-kaki, pastikan bahwa kaki-kakinya tidak ada rembesan ya. Rembesan juga bisa dari shock breaker atau bisa bagian dari kaki-kaki depan. Nah kalau cuma hanya seal-seal doang dan karet-karet doang juga perbaikan juga tidak terlalu besar ya, seperti itu. Nah pastikan juga kondisi bawah ada keropos atau tidak. Nah terus habis itu level oli, kondisi oli, terus radiator coolant kondisi sama levelnya juga perlu kita periksa ya. Nah setelah kita cek, kita pastikan sudah aman. Nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah seperti itu. Ini karena dia keyless ya, keyless, jadi kita kantongin aja. Nah oke. Sekarang nah ini switch yang dibilang switch ini, jadi dia bukan tombol ya. Jadi coba kita nyalakan mobil. Nah oke. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya itu tersendat, berarti ada kemungkinan di akinya sudah swak atau dinamo starternya yang sudah rusak ya. Bisa jadi di arangnya, atau bisa jadi juga perlu diganti atau diservis aja juga bisa, kayak gitu. Nah untuk getaran mesin yang masuk ke dalam bisa kita rasakan, kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getaran mesinnya. Terus habis itu dari posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesinnya. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya. Jadi engine mountingnya itu sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti. Atau mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebih. Nah berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kilometer mobil ya. Oke, nah kita periksa kilometer. Nah Mazda Biante ini kilometernya di 105.000. Jadi ada gantungan servis terakhirnya nih, kebetulan dia servis terakhirnya di dokter mobil. Servis berikut di 114.000 ya, jadi 104 dia baru servis. Terus habis itu juga masih lengkap ya, jadi buku servis sama buku manual juga masih lengkap. Oke. Serta ada beberapa bon-bonnya, saya nggak periksa satu persatu ya, ada beberapa bon yang masih disimpan. Nah apabila kita membeli mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus kondisi mobil ya, fisik luar, kondisi dalam secara keseluruhan, serta sisa-sisa ada sejarah rekor servis ya, pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometer sudah diturunkan atau di reset. Susah kita untuk memprediksi maintenance ke depannya ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, ini di sini buat buka tangki bensin, tapi nggak usah kita buka karena takut pintunya nanti nggak bisa kebuka, pintu tengah. Nah, ini buat kap mesin. Nah, terus habis itu di bagian sini ada tombol juga nih. Ini tombol buat mati nyalakan power buat sliding door ya, sliding door kiri dan kanan. Nah, di sini ada buat buka dan tutup sliding door. Nah, ini. Jadi ini bisa dibuka juga dari sini nih, slide mas ini. Nah, ini yang di sini satu lagi. Nah, jadi bisa kebuka dan bisa ketutup lagi. Nah, masih normal ya elektriknya ya. Nah, ini kita tutup lagi. Nah, tuh, tutup lagi. Terus yang satu lagi nih kita tutup juga. Nih. Nah, jadi elektriknya ini masih normal. Karena kita harus cek juga, kalau sudah tidak normal ya harus sediakan budget untuk perbaikan. Nah, oke. Nah, terus apalagi? Oh, di sini juga ada tempat penyimpanan nih kecil. Nah, oke. Sekarang kita periksa ini di door trim nih. Nah, door trim kondisi juga masih oke ya. Sebelum kita ke depan, nah door trim kondisi juga masih oke. Nah, di sini sudah di retrim. Nah, terus di sini ada tombol ini pengaturan power ini apa namanya tuh? Spion. Dia spion sudah elektrik dan sudah retract ya. Nah, ini retractnya juga masih berfungsi. Nah, nih motor retractnya juga masih bagus. Oke. Nah, di sini ada tombol buat power window di keempat pintunya. Di sini ada buat lock unlock power window. Nah, kita buka dulu nih ininya. Nah, kita buka dulu. Oke. Nah, sekarang kita perlu periksa juga nih dalam mencari mobil bekas. Ini sealer di pintu nih. Nah, sealer pintu perlu kita periksa nih. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat atau rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian.
cacat, ada perbaikan. Dan apabila sealer pada pintu itu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah ini dia pas di bagian tengah, kita dorong ke sebelah kiri atau kanan ya? Oh kanan. Nah kanan, sekarang kita buka kap mesin. Nah Mazda Biante ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, bisa kita periksa yang pertama di suaranya, pastikan bahwa suaranya halus. Terus yang kedua kita periksa getarannya, pastikan getarannya itu minim. Terus yang ketiga kita periksa di ritme suaranya. Jadi mesin yang bagus itu dia suaranya konstan, iramanya itu, detaknya itu konstan, seperti itu. Nah untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa periksa di sini. Nah di bagian sini ada sealer pada kap mesin, kita pastikan bahwa kondisinya masih oke. Terus di bagian dalam kap mesin kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah terus habis itu di bagian mungkin apronnya ketutup ya, kita tidak bisa update apron, tapi di samping-samping juga kita bisa lihat nih, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa melihat komponen-komponen metal yang ada pada mesin, pastikan bahwa tidak ada karat atau tidak ada sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang terselip yang susah dibersihkan. Nah oke. Nah bagi yang mencari mobil bekas dengan kapasitas ini bisa 8 penumpang ya, karena baris ketiga juga bisa 3 orang. Dia seperti captain seat, tapi dia bisa digeser kiri kanan sehingga bisa 3 orang duduk. Nah yang bentuknya juga masih termasuk yang futuristik ya, pertama kali keluar, termasuk yang saya suka nih bentuknya, sampai sekarang juga bentuknya masih keren. Terus perawatannya juga tidak terlalu ini ya, tidak terlalu problem, termasuk yang populasinya juga banyak. Terus habis itu bengkel-bengkel juga banyak yang bisa menanganinya. Nah mewah, hampir sama ya, jadi seperti mini Alphard. Mungkin mobil Mazda Biante ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah sekarang kita coba ke bagian tengah nih ya. Oke, nah dia untuk buka tadi bisa dari depan atau bisa tinggal ditarik, dia sudah power sliding door. Nah jadi kalau undangan-undangan juga kita punya supir, enak kita jadi serasa bos. Sekarang saya jadi bos sementara dulu nih. Nah oke, saya tingginya 174 cm, ini posisi duduk saya masih dapat legroom yang lega, 1 jengkal. Nah terus untuk headroom juga masih sangat lega, jadi enak kalau kita punya anak yang mungkin usia-usia TK atau ini kan masih bisa dia berdiri jalan-jalan seperti itu di dalam mobil. Nah terus kita ke bagian belakang dulu. Nah di bagian belakang ini bisa 3 penumpang dewasa duduk, cuman sebaiknya sih 2 dewasa 1 anak. Kalau 3 dewasa apalagi yang posturnya besar mungkin agak sempit seperti itu. Nah ada 3 sandaran kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Seatbelt 3 titik ada 2, serta 2 titiknya ada 1 nih. Nah pelipatan joknya ini ke depan ya, dia pelipatannya ke depan. Senderannya apa namanya, nggak 50-50 nih sebenarnya, mungkin 40-60 sini. Nah terus habis itu di bagian sini ada cup holder 2, ada handle tangan modelnya retract. Terus habis itu di sini ada gantungan baju. Oh ini seatbelt 3 titik juga ternyata nih, jadi 3 penumpang dapat 3 titik. Nah ini ada kisi-kisi AC, di sini ada lampu baca, di sini kisi-kisi AC. Nah di sini handle modelnya retract, ada gantungan baju juga. Nah terus apa lagi ya? Oh di sini nggak ada cup holder di sebelah sini, jadi sini aja 2. Oke. Nah sekarang kita ke bangku baris tengah nih. Nah baris tengah ini dia sebenarnya kayak semi captain seat sih, jadi dia bisa digeser ke tengah sehingga bisa 3 penumpang dewasa duduk di sini. Sandaran kepala ada 3 juga nih. Nah ini setengah-setengah sih, kalau digabung baru dia berfungsi seperti itu. Oke, nah di sini ada sandaran tangan juga. Terus habis itu jok bisa di reclining, maju mundur juga bisa, sama dia geser. Nah terus di bagian sini ada cup holder nih, sama tempat penyimpanan kecil nih, penyimpanan terbuka kecil. Terus habis itu nih ada handle tangan di bagian sini kalau mau naik biar lebih mudah. Di sini ada handle tangan modelnya retract, ada gantungan baju juga, kisi-kisi AC ada di sini. Di sini ada lampu juga, lampu baca. Terus di bagian sini kisi-kisi AC.
Terus di sini ada untuk pengaturan kecepatan angin AC. Nah, di sini ada buat ini nih, arah semburan angin AC ya, untuk bagian belakang. Nah, ini ada handle tangan yang modelnya retract juga. Oke. Nah, terus di bagian sini ada gantungan. Gantungan bisa maksimal 4 kilo, ada tempat buat nyelip-nyelipin barang juga bisa. Nah, sudah ada headrest ya, LCD TV headrest di kiri dan kanan seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ini ada handle tangan juga di sini. Jadi kita turunnya juga enak. Ya, serasa bos, jadinya bos lagi turun. Oke. Nah, untuk nutup tinggal gini aja, tarik dia otomatis. Nah, ban tadi sudah ini ya, sudah kita lihat hampir rata semuanya, tebal sekitar di atas 80% masih ada. Pengisian bensin ada di sebelah kanan. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini bagian belakang, kaca sudah dilengkapi dengan defogger. Nah, ini ada wiper belakangnya. Nah, di sini ada garnish besar ya, sama ada lampu juga nih, lampu mundur ini kalau nggak salah, lampu sen serta lampu besar sama sen, lampu ini. Nah, di sini Biante nih terlapis oleh Mika ya, tulisan Biante sama Mazdanya, lambang Mazda juga terbungkus Mika. Nah, ini lampunya kristal reflektor juga ya, lampu sen, lampu senja, lampu rem. Nah, ini mata kucingnya panjang besar, makanya bentuknya pas keluar ini kalau saya suka karena dia bentuknya futuristik. Nah, sekarang kita periksa. Nah, ini ada kamera mundur. Dia sudah LCD TV depan sama kamera mundur. Nah, sekarang kita periksa. Nah, oke. Nah, pintu belakang ini sealer juga perlu kita periksa nih. Pastikan bahwa sealer di pintu belakang aman dan tidak ada perbaikan ketokan-ketokan di bagian lepitan-lepitan ini, tulang-tulangan pintu sini. Nah, terus bagasi juga masih cukup besar. Bagasi cukup besar. Nah, ini dia modelnya model didorong ya, didorong nih kalau nggak salah, bukan dilipat, jadi didorong ke depan. Didorong ke depan. Nah, di sini ada tempat penyimpanan. Wah, tapi bannya diganti nih dengan ban besar nih. Ganti dengan ban besar untuk serapnya ya. Jadi tidak pakai serap full, serap yang temporary seperti itu. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Oke, nah ban hampir sama ketebalannya. Sekarang kita periksa lagi di sini. Nah, saya lupa nih, jika kita mau melihat sealer pintu di sini, nih bisa di bagian sini nih. Nah, di sini bisa kita kelihatan. Nah, sama di bagian sini nih. Nah, ini untuk sealer pintu ya. Pastikan juga bahwa sealer pintunya masih oke. Nah, ini tampilan bagian belakang. Sekarang kita tutup lagi. Sekarang kita periksa di bagian sini. Nah, ini door trim. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Nah, sealer pintu juga kita periksa kondisinya masih oke atau tidak nih. Sekarang kita lanjut, kita periksa bagian dashboard ya, apa saja yang ada di Mazda Biante ini. Nah, untuk setir ini sudah aslinya kulit, tapi ini sudah di retrim lagi nih sepertinya. Terus habis itu di bagian sini kondisi juga setir masih oke. Nah, di sini ada tombol-tombol buat audio ya. Ya, dia sudah diganti audionya dengan LCD. Kayaknya udah audio gantian sih. Enggak, saya nggak tahu deh. Bisa komen aja deh apa Alpine bawaannya apa sudah gantian. Nah, cuman fungsi masih normal ya. Jadi fungsi volume segala macam masih oke. Sudah dilengkapi dengan airbag. Terus habis itu di bagian sini ada pengaturan buat lampu ini nih, lampu besar, lampu kecil, fog lamp, lampu dim. Nah, di bagian lampu sen ya. Nah, di sini ada kontrol buat wiper depan belakang serta air wiper. Nah, terus kita ke bagian di sini. Nah, dia cluster speedometernya ada di hampir ke tengah ya, hampir ke tengah. Nah, di sini ada MID buat AC segala macam. Nah, kita lihat saja. Nah, di sini ada buat suhu ini nih apa? Bukan. Buat ini apa? Bensin ya, indikator bensin. Nah, dia panahnya ada di sebelah kanan, berarti sebelah kanan. Nah, di sini buat suhu ya. Nah, ini buat suhu. Nah, ini kenapa kuncinya ada ini ya? Oh, tadi saya keluar ya. Jadi sebenarnya saya kantongin nih kunci. Nih ada sih. Nah, cuman indikator kunci mungkin karena tadi saya di luar terus masuk lagi. Nah, oke. Nah, di bagian sini suhu mesin. Nah, terus habis itu nih kilometer. Nah, yang ada huruf P ini kecepatannya ya, tingkat kecepatannya.
giginya posisi di mana. Nah terus habis itu di bagian sini ada buat RPM. Nah ini ada buat rem tangan posisinya on. Seat belt tidak pakai. Terus habis itu di sini ada jika pintu kebuka ya. Oke. Nah di bagian sini ada ini kilometer nih 105.000. Nah terus habis itu di sini ada tripnya, di sini ada suhu, AC, terus ada kalau nyala. Nah ini ada nanonya juga nih. Kalau AC nyala ada indikator semua, dan di sini ada jam digital ya. Oke. Nah kita ke bagian sini. Nah ini buat kontrolnya ya. Nah terus tombol yang di tengah ini buat lampu hazard. Nah audionya sudah LCD TV plus kamera mundur, bisa radio FM AM, terus TV, terus CD MP3 bisa. Nah ini AC-nya, kisi-kisi AC ada kiri kanan, AC juga masih dingin. Nah di sini tuas transmisinya, matic-nya dia ada di dashboard. Nah ini tuas matic, dia ada sport juga ada nih, sport sama low ya. Oke. Nah di bagian sini ada, nah di sini ada kontrol buat AC. Jadi di sini ada buat mati nyalakan AC, anginnya tetap nyala. Di sini ada mode arah semburan angin AC. Di sini buat mati nyalakan AC bagian belakang. Terus habis itu di sini buat ventilasi luar dalam. Di sini buat defogger depan, defogger belakang. Sama di sini ada auto juga. Jadi sudah auto climate control. Di sini ada pengaturan buat suhunya. Ini buat kecepatan angin AC. Sama di sini buat matiin. Nah di bagian bawah sini ada tempat buat kita nyelipin nih. Kalau misalnya ada kartu atau karcis, kita bisa taruh di sini, kita selipin. Nah terus di bagian bawah di sini ada power outlet. Sini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah kita ke tengah, di sini ada handrest. Nah di bagian sini ada kunci setir. Nah kunci setir lagi kunci seat belt. Jadi kita bisa lihat nih, kalau ada karat atau sisa lumpur di dalam sini berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Oke, sekarang kita lanjut. Nah di sini ada laci penyimpanan tertutup. Ada kisi-kisi airbag juga ada di sini. Terus habis itu ada kisi-kisi AC, ada tempat penyimpanan terbuka ya yang cukup dalam nih. Nah, terus habis itu di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus di bagian sini ada handle nih, modelnya model retract. Terus ada sun visor sudah dilengkapin dengan kaca dan cermin, tapi tidak ada lampu. Nah, di bagian sini ada lampu baca. Di sini ada ini apa namanya tuh? Spion, sudah bisa diatur level kesilauannya secara manual. Nah, di sini ada tempat buat naruh-naruh karcis-karcis atau kertas kecil. Nah di bagian sini sun visor juga ada cermin, ada tutupnya juga. Nah oke. Sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok mobil yang ada di Zal Motor ya, yaitu Mazda Biante 2.0 Matic tahun 2012. Nah, apabila berminat terhadap mobil ini silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil serta harga lengkap tercantum di keterangan video di bawah ini ya. Biasanya kalau di YouTube ada di bawah, jadi kita klik di bawah itu keluar lengkap semua. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive ya nih mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil ini, mulai dari rasa berkendaranya, terus performa mesinnya bagaimana, kaki-kakinya masih oke atau tidak. Terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak di sini nih. Nah, pas di belakang nih. Nah, pas di hook letak kami di Bekasi nih, di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau POS. Nah ini gerbang utamanya menuju Zal Motor juga mudah, tinggal lurus, ada bundaran belok kiri sedikit. Nah Zal Motor di sini. Area parkir luas, jadi silakan cek dan test drive mobil sepuasnya. Oke. Nah mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Mazda yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, follow juga ya sosmed kami, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Oke. Nah, jangan lupa juga komentar serta di-share juga ya, bagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.